Halo semuanya, pada video kali ini kita akan menganalisa sebuah kasus yang melibatkan hak cipta dan juga watermarking yang dapat digunakan untuk melindungi sebuah karya digital. Kasusnya adalah sebagai berikut. Sebagai seorang manajer produk branding, Anda diminta oleh perusahaan untuk membuat logo untuk produk baru yang akan diluncurkan. Anda dan tim berhasil membuat logo tersebut. Logo tersebut pun disisipkan watermark sebelum diajukan ke HKI. Dalam proses pengajuan, usulan logo tersebut ternyata ditolak karena dianggap mirip dengan logo yang telah digunakan oleh pihak lain. Setelah melakukan penelusuran, Anda pun mengetahui bahwa ada orang dalam yang secara ilegal membocorkan ide tersebut ke kompetitor bisnis, sehingga lebih dahuluan mendaftarkan logo tersebut ke Ditjen HKI. Jadi apa inti dari kasus ini? Kasus ini menceritakan tentang sebuah dilema antara seorang pencipta karya dengan hak cipta yang didaftarkan oleh seseorang yang diklaim telah mencuri karyanya. Dan sang pencipta pun berargumen bahwa ia dapat membuktikan bahwa karya tersebut dicuri dengan menggunakan watermark. Sebelum kita menganalisa lebih lanjut, kita perlu lebih tahu terlebih dahulu apa itu sebuah watermark. Watermarking pada citra gambar adalah proses penambahan kode secara permanen ke dalam citra digital yang ingin dilindungi dengan tidak merusak citra aslinya dan tahan terhadap serangan. Watermark bisa berupa kode yang membawa informasi mengenai pemilik hak cipta, pencipta, pembeli yang sah, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menangani hak kepemilikan media digital. Setelah mengetahui apa itu watermark, kita dapat langsung menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dalam kasus ini. Yang pertama, apa langkah yang harus Anda lakukan sebagai manajer dalam menangani situasi tersebut? Yang kedua, bagaimana watermarking bekerja untuk membuktikan orisinalitas karya tersebut? Dan kemudian yang ketiga, apa langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut agar tidak terulang lagi? Kita akan menjawab permasalahan ini satu persatu mulai dari permasalahan yang pertama. Solusi yang dapat ditawarkan untuk kasus ini pertama-tama adalah kita perlu dapat mengumpulkan bukti yang lebih konkret. Bukti ini dapat dilakukan dengan membuktikan pencurian karya tersebut dengan memeriksa watermark yang terdapat dalam hak cipta curian, serta membuktikan bahwa karya tersebut sama atau memiliki komponen yang sama dengan karya yang dimiliki oleh sang pencipta. Hal ini bertujuan agar kita dapat membangun kasus yang cukup kuat dan menggunakan bukti yang tentunya sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, kita perlu menginvestigasi kebocoran dengan mendalami pihak-pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap kebocoran data tersebut. Dengan mengetahui pihak mana saja yang terlibat dan juga alur file karya yang berpotensi menuju ke pihak kompetitor tersebut, kita dapat mengetahui dan mendapatkan bukti seorang tersangka yang dapat ditunjuk sebagai sang pencuri tersebut atau sang pembocor karya. Yang ketiga, setelah memiliki bukti yang kuat dan juga alibi dan seorang tersangka, kita dapat melayangkan gugatan terhadap karya yang bermasalah tersebut ke DJKI. Kemudian berkonsultasi dengan seorang praktisi hukum yang berspesialis hak cipta. Untuk permasalahan yang kedua, bagaimana kita dapat membuktikan karya tersebut merupakan karya yang yang dimiliki oleh sang pencipta menggunakan metode watermarking. Terdapat 3 metode watermarking yang sering digunakan untuk citra gambar. Yang pertama dan kedua menggunakan metode spasial, yaitu melakukan modifikasi least significant bit atau LSB, dan juga menggunakan korelasi dalam domain spasial. Kemudian untuk metode yang ketiga menggunakan frekuensi, yaitu metode DCT coefficient ordering.
Untuk metode yang pertama yaitu LSB modification, yaitu dengan menyisipkan pesan-pesan rahasia pada bit paling akhir atau least significant bit dari setiap pixel dalam sebuah gambar. Dengan mengubah least significant bit ini tidak akan mengubah karya tersebut secara signifikan. Namun, kita dapat menyimpan pesan-pesan yang berpotensi sebagai kunci atau identitas dari sebuah karya tersebut. Bisa seperti nama karyanya atau penciptanya atau pembeli karya tersebut. Yang kedua adalah korelasi dalam domain spasial. Korelasi dalam domain spasial dapat dilakukan dengan menyisipkan sebuah noise pseudo-random seperti yang terdapat di sebelah kiri ini. Noise pseudo-random yang berada di sebelah kiri ini dibuat berdasarkan NIM mahasiswa saya. Selain menggunakan angka, kita dapat menggunakan string yang berfungsi sebagai seed untuk menciptakan noise tersebut. Kemudian noise tersebut dimasukkan ke gambar yang berada di sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan ini merupakan foto saya yang sudah memiliki watermark berupa noise pseudo-random yang berada di sebelah kiri. Kita dapat mengetahui karya tersebut merupakan karya saya selain dari mukanya, tapi juga dengan memasukkan gambar ini ke sebuah program untuk menemukan korelasi antara seed dengan karyanya. Dan noise pseudo-random ini sudah diatur sedemikian sehingga tidak begitu merusak karya yang ada, tetapi dapat menghasilkan korelasi yang tinggi ketika diidentifikasi menggunakan algoritma. Pada kasus ini, noise pseudo-random akan menunjukkan korelasi mencapai 50%. Kemudian untuk metode yang ketiga adalah DCT coefficient ordering atau koefisien pengurutan DCT. Koefisien pengurutan DCT diurutkan dengan metode pemindaian zigzag untuk mengompresi data dan memungkinkan penyembunyian informasi dalam citra digital dengan cara yang aman dan efektif. Dengan metode kompresi data ini, kita dapat menyembunyikan informasi tambahan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, misalnya nama karya, kemudian sang pencipta terutama, dan dapat digunakan sebagai identitas apabila kasus seperti ini terjadi. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, solusi apa yang dapat kami tawarkan agar permasalahan ini tidak akan terjadi lagi di lain waktu? Terdapat 3 saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah melakukan background check secara mendalam terhadap pihak-pihak yang berinteraksi secara langsung dengan proyek. Dengan melakukan background check ini, kita dapat mengidentifikasi korelasi seorang pihak dengan entitas-entitas lainnya, misalnya dengan kompetitor atau instansi lainnya. Dengan hal ini kita dapat mengetahui peluang seseorang dapat melakukan pencurian data dan juga jaringan-jaringan yang ia miliki. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat NDA atau non-disclosure agreement dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap karya selama dalam tahap pengembangan untuk mengurangi ruang untuk melakukan pencurian. Dengan membuat NDA dengan sanksi yang cukup berat, dapat mengurangi kemungkinan seseorang untuk melakukan pencurian karya karena sanksi yang tadi telah ditetapkan apabila ia terbukti melakukan pencurian hal tersebut, sehingga kerahasiaan produk dapat terjamin. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengamankan akses menuju karya, termasuk melakukan pembatasan, autentikasi, dan pengadaan watermark di setiap draft yang dapat dikirimkan atau diakses oleh orang lain selain pencipta karya. Fungsi dari pengamanan ini adalah untuk mengurangi jumlah orang yang dapat memiliki akses untuk melihat karya tersebut dan juga mengurangi kemungkinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan file tersebut ke orang lain dan dapat diakses dengan bebas. Pengadaan watermark juga dapat berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan agar kita dapat mengetahui pada tahap mana karya tersebut telah bocor dan kita dapat mengidentifikasinya dan kemudian menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.